Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini, edisi 3 April 2023. Nah, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang akan menemani perbincangan saya hari ini untuk membahas salah satu orang kudus yang kita peringati hari ini. Beliau adalah Mbah Harto. Sugeng enjing Mbah Harto. Sugeng enjing. Berkah dalem Gusti lho. Saking kompaknya barengan toh Mbah. Berkah loh. Berarti sama-sama mendapat berkah ya. Puji Tuhan ya. Pasti sehat. Ya, sehat. Pasti baik. Puji pasti Tuhan. Sukacita karena melihat dari senyumnya Mbah Harto. Nggih napa mboten Mbah? Leres napa mboten? Menapa nih pun? Hari ini sukacita. Sukacita. Puji Tuhan ya. Nah, hari ini tanggal 3 April 2023 sebagai murid Yesus, sebagai orang Katolik, kita memperingati salah satu orang kudus yaitu Santo Richard Ya. dari Chichester. Beliau dikenal sebagai seorang uskup dan pengaku imam. Nah, ini sudah Neneng sudah penasaran nih Mbah bagaimana kehidupan beliau di masa lampau, seorang Santo Richard dari Chichester. Monggo diceritakan Mbah. Mau cerita. Ini orang Inggris. Dia dilahirkan di White ya. Harusnya kan George White, tapi zaman dulu belum ada seperti itu. Seperti Jakarta, dulu kan Jayakarta, nah, sekarang sudah menjadi Jakarta. Jadi suatu tempat yang berubah tempat namanya. Nah, dia itu keluarga petani, jadi ya kalau di mana-mana seharusnya itu cukup kaya, tapi karena ini di Inggris jadi orang petaninya termasuk peasant. Bukan farmer, jadi peasant itu memang tidak begitu kaya. Nah, sederhana begitu ini. Ya, boleh dikatakan Mbah ya. Nah, oleh karena itu dia sulit untuk melanjutkan studinya. Tapi bagaimanapun juga, karena dia mempunyai semangat untuk belajar, ya, akhirnya dia bisa masuk Oxford. Bayangkan itu. Padahal universitas terkenal ya, Oxford. Dari dulu sampai sekarang Mbah ya. Iya, dulu ya. Ya, dia dapat kesulitan dalam finansial, dalam keuangan. Biaya ya, dalam Tapi keuangan. Ya terus belajar, ya nggak tahu caranya bagaimana. Bahkan sampai mendapat S2. Berarti gelar master. Wah, hebat. Master itu belum puas. Dia lo pindah ke Prancis. Dia melanjutkan di Universitas Bologna, atau Universitas Paris Bologna. Jadi untuk mendapat gelar doktor. Nah, sekolah lagi berarti ini hebat ya. sekali. Jadi saya tuh tidak bisa membayangkan seorang anak petani bisa sampai di sana. Ternyata nasibnya bukan hanya seindah itu saja. Kemudian dia tahun 1235, jadi kira-kira umur 35 tambah 3, 38. Dia diangkat menjadi rektor. Rektor di universitas rektor di Oxford atau yang di Oxford. Bayangkan tuh rektor Oxford. Nah, kemudian tidak tahu itu ada suatu panggilan apa. Kemudian dia justru diminta, pas tidak suka, ya mungkin itu karena gerakan dari Tuhan. Ya. Dia untuk menjadi penasehat Uskup Agung Canterbury, yaitu Santo Edmundus. Waktu itu bayangkan seorang uskup di Canterbury. Canterbury itu gereja yang paling terkenal kan? Saat itu ya Mbah ya? Ya, nomor 2 kan Westminster, nomor 1 itu. Nah, seperti kalau di Indonesia ya katedral Jakarta itu. Nah, ini Westminster.
Canterbury. Kemudian dia menjadi penasehatnya. Bayangkan seorang biasa, seorang awam menjadi penasehat uskup agung. Maka dia pikir, daripada saya itu seorang awam, lebih baik saya jadi imam juga. Imam, di situ panggilan ya, panggilannya terjadi di situ ya. Tertarik. Karena kalau saya menjadi imam, saya lebih dekat dengan uskup. Kemudian apa? Dia kuliah, melanjutkan untuk studi sebagai imam. Nah, kebetulan tempat dia kuliah di Perancis itu uskup datang ke sana, meninggal di sana pada tahun 1240. Tambah 3, 40, tambah 3, 43. Pas dia umur 43. Si tadi apa? Si Richard tadi. Nah, kemudian Richard ditahbiskan dia menjadi pada tahun, dia hanya kuliah cuma beberapa tahun saja, tahun 43, jadi dia umur 46 ya. Ya, 46 dia ditahbiskan menjadi uskup di imam di Orleans di Prancis. Berarti saat ditahbiskan menjadi imam itu tidak disaksikan oleh uskup ya, Edmundus ya, karena beliau sudah meninggal ya. Uskupnya sudah diganti oleh Bonifacius nanti. Uskup Canterbury itu sudah digantikan oleh Bonifacius dari Savoy. Nah, kemudian dan dia juga mendengar kehebatan dari Richard. Kalau dia minta, Richard, kamu sekarang menjadi penasehatku. Tapi saya pastor paroki, enggak apa-apa. Kamu tinggalkan pastor paroki dan kamu datang ke Canterbury menjadi penasehat saya. Senang sekali, kedua-duanya senang. Jadi dilihat itu, kalau kamu sebagai penasehat itu kayaknya kok sayang. Bagaimana kalau kamu saya jadikan uskup? Uskup saja mau. Loh, saya itu dulu cuma orang Oxford. Sekarang saya sudah menjadi penasehat uskup, Bapak uskup. Sekarang saya mau jadikan uskup. Nah, kalau Bapak uskup berkenan ya silahkan. Di mana saya akan diadakan? Di Chichester. Di Chichester. Saya. Loh, iya. Loh, kenapa? Loh, karena uskupnya Rab Naville meninggal dunia. Jadi menggantikan beliau ya. Nah, dia pikir-pikir, yang mengangkat saya uskup itu siapa sih? Sri Paus atau raja? Nah, kemudian dia mendengarkan berita, ternyata pausnya ada 2 waktu itu. Iya. Oh enggak, yang ngangkat kamu itu bukan Sri Paus kok. Yang ngangkat kamu itu Raja Henry ketiga. Oh, Raja Henry. Coba saya mencari berita tadi tentang Henry. Ternyata Henry itu lebih memilih orang lain yang namanya punya calon sendiri ya. Robert ya. Mbah. Pass law. Jadi pass law itu hukum ya. Jadi pass law. Jadi pass law itu lebih disukai dan banyak pastor. Tapi juga beliau itu juga seorang imam, Mbah. Iya juga seorang imam. Dia mau jadikan uskup. Wah, pikir-pikir gimana ya? Bonifacius sekarang sebagai uskup agung Canterbury, saya tidak setuju karena Chichester itu adalah di bawah kekuasaan saya. Karena dia kan sufragan itu keuskupan biasa, sedang kami kan keuskupan agung. Saya tidak setuju. Dia yang diangkat menjadi apa? Berarti yang calonnya Raja Henry tadi yang diangkat berarti. Ya, enggak. Jadi dia batal dah. Batal. Kemudian dia diangkat menjadi paus, menjadi uskup ya. Pada tahun 1245
terjadi pertengkaran itu antara Sri Praus dengan Raja Henry ketiga itu. Nah itu Henry ketiga kan tidak setuju. Ya. Padahal Bonifacius sudah memaksa, saya kan berkuasa. Kekuasaan, segenggam kekuasaan lebih berharga daripada sekeranjang kebenaran. Saya akan menggunakan kekuasaan saya. Maka apa yang dilakukan oleh Henry? Satu, Raja Henry tidak mengakui otoritas paus. Dua, Raja Henry tidak tunduk pada uskup, walaupun dia di bawah uskup Chichester, tapi tidak mau tunduk. Tiga, Raja Henry menyita seluruh kekayaan gereja dan penghasilannya. Empat, Raja Henry tidak memperbolehkan Richard tinggal di katedral. Hebat sekali. Itu karena kuasa. Ya, kekuasaan. Nah, Bonifacius kan marah juga. Jadi orang-orang suci juga ternyata bisa marah juga. Ya. Kalau begitu kita ekskomunikasi, dikucilkan. Ketika mendengarkan dikucilkan, kemudian dia ya sudahlah. Takut juga ya Mbah ya? Takut juga ya? Takut juga. Coba orang dikucilkan kan tidak boleh menerima komuni, tidak boleh ini, tidak boleh bergaul dengan orang-orang Katolik. Tahun 146 Paus memberikan ancaman tadi itu tahun 1246 ya Mbak. Nah, itu. Nah, mengapa kok sampai seperti itu? Karena Uskup Richard tadi ya, Rasul Ikat itu memang orangnya baik sekali dan dia bisa merebut hati umatnya itu. Dia senang kepada para umatnya juga senang pada dia. Kemudian dia juga mau mengorbankan kekayaannya dan itu untuk dia hidup sederhana itu. Tapi bagaimanapun juga ya, Uskup Richard meninggal dunia juga ya. Meninggalnya di Dover pada tahun 1235. Ya, 25. Jadi ditambah 3 tahun karena lahirnya tahun 1197, berarti 38 tahun. Tahun. Lalu ketika ia sedang berkhotbah mendorong umat melancarkan perang salib. Jadi waktu itu zamannya perang salib. Jadi supaya Mbak Neneng bisa membayangkan, oh pada waktu itu ada perang salib, ada perebutan kekuasaan di gereja. Pokoknya pada zaman itu juga memang kurang menyenangkan. Lalu dia dimakamkan baru tahun 1262 ia dikanonisasi dan dinyatakan oleh Paus Urbanus keempat sebagai santo yang dengan istilah Santo Richard dari Chichester. Ya, karena lebih banyak berkarya di Chichester gitu ya Mbak ya, dari Chichester. Kita kalau berdoa, ya Santo Richard dari Chichester. Ya. Doakanlah kami. Begitu. Jadi ada beberapa teladan yang dapat kita jadikan bekal kehidupan kita ya Mbah ya. Beliau itu perjuangan beliau itu sangat besar ya dalam mempertahankan imannya sebagai murid Yesus ya. Di samping itu juga melakukan perbuatan-perbuatan amal. Terus cintanya itu sangat tulus dan aktif melayani orang-orang sakit dan miskin juga, bahkan merelakan harta kekayaannya untuk sesama ya. Tidak memilih itu bagaimana keadaan sesamanya ya Mbah ya. Wah, luar biasa. Itulah kisah Richard. Dari Richard ya Mbak ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaan kita hari ini di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini Mbak. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Richard dari Chichester, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus, hari ini selanjutnya.